Biar aku yang lihat, ucap Gendis. Dia berharap jika itu adalah Lintang yang datang dan akan memberikannya oleh-oleh juga uang seperti yang biasa wanita itu lakukan kalau berkunjung ke rumah Ratih. Gadis kecil itu bangkit dan menuju ke pintu. Matanya melebar dan senyuman di bibirnya hilang seketika saat melihat siapa yang datang. "Ayah," ucapnya pelan sambil mundur beberapa langkah. Harso menyungging senyum manis. "Halo, Gendis, anak ayah yang cantik," ucapnya sambil menjawil dagu anak itu. Gadis kecil itu mengerutkan dahinya. Dia bingung dengan sikap yang jarang ditunjukkan sang ayah selama ini. "Ayah bawakan kamu martabak. Mana ibumu?" tanya Harso dengan nada yang lembut. Gendis melongo tak percaya dengan sikap Harso yang tak biasa. Ada," jawabnya takut-takut. Harso kembali tersenyum dan mengacak puncak kepala Gendis yang tertutup mukena. "Siapa, Gendis?" tanya Ratih yang keluar dari kamarnya. Matanya terpaku melihat mantan suaminya yang tiada angin tiada hujan tiba-tiba saja datang. "Ratih," sapa Harso sambil senyum-senyum. "Mas Harso, ngapain kamu ke sini?" tanya Ratih tanpa basa-basi dan dengan intonasi tinggi. "Kamu ini, Rat. Suami datang, kok malah nanya ngapain ke sini?" "Tentu saja aku mau nengok anak istri," jawab Harso penuh percaya diri. Ratih menyungging senyum miris. "Anak istri?" tanyanya sinis. "Bukankah selama ini kamu tidak pernah menganggap Gendis anakmu? Dia selalu kamu sebut anak haram. Anak setan. Kamu juga tidak pernah menganggapku sebagai seorang istri. Kau bahkan menganggapku lebih rendah dari pelacur yang mampu kau bayar. Kau datang hanya untuk melampiaskan nafsu binatangmu. Lalu pergi tanpa pernah menganggapku ada. Kau bahkan tak segan memanggilku dengan sebutan An Asteriseng," Ratih berkata dengan lantang. Harso menggeleng dan hendak menjelaskan jika dia merasa menyesal. "Aku minta maaf dengan apa yang sudah aku katakan padamu, Rat. Aku tidak bermaksud kasar. Aku hanya kelepasan emosi karena kamu hamil sama orang lain." Harso masih mencoba dengan bujuk rayunya. "Aku akui jika aku bersalah. Aku bahkan selalu mengalah dengan semua sikap buruk yang kau lakukan padaku. Lalu, apakah kau bisa memaafkanku?" "Tidak, Harso. Kau bahkan tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi padaku juga anakku. Aku sudah menganggapmu mati," ucap Ratih begitu berani dan membuat mata Harso membelalak. "Ratih, aku minta maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Mari kita mulai dari awal. Aku akan memberikan semua gajiku padamu. Aku juga akan meninggalkan Mira untukmu," Harso berucap seraya mendekat. Ratih tertawa mendengar permintaan mantan suaminya itu. "Najis. Ratih bahkan berani meludah. Seperti dulu kau hanya menganggapku seekor anjing, maka seperti itu jugalah anggapanku padamu saat ini. Apa kau lupa kalau selingkuhanmu itu sedang hamil? Apa kau juga ingin meninggalkan dia begitu saja? Rat, jangan begitu. Kalau kamu setuju, Mas akan kembali sama kamu dan masih merawat Mira sampai dia melahirkan. Nanti anaknya kita rawat bersama-sama," pinta Harso lagi. Ratih kembali terbahak. Dia merasa sangat lucu dengan kepercayaan diri mantan suaminya itu. "Jangankan kamu sudah ada si Mira itu. Aku bahkan tidak tertarik padamu jika kamu sendiri. Apalagi kalau harus ngurus anak kalian. Nggak sudi, aku." "Rat, lihatlah Gendis. Dia butuh seorang ayah. Iya, kan, Gendis?" Harso mengalihkan tatapannya pada gadis kecil yang berdiam ketakutan di sudut ruangan. Gendis hanya diam tak menjawab. Dia hanya menatap bingung pada sang ibu. Pertengkaran orang tuanya itu sama sekali tak dimengerti. Dia baik-baik saja tanpa seorang ayah, potong Ratih dengan senyum meremehkan. "Rat, apa tidak ada sedikit pun rasa kasihan kamu sama aku? Tuhan saja Maha Pemaaf, masa kamu manusia tidak mau maafin?" Harso terlihat memelas.
Kalau kamu minta untuk aku maafin, oke, aku maafin. Tapi untuk menerima kamu kembali, maaf, aku tidak bisa. Silakan pergi, Ratih menunjuk tinggi ke arah luar. Tega banget kamu, Ratih. Kualat, kamu, sama suami bersikap sombong kayak gitu, Harso mulai menaikkan nada suaranya. Tega. Kamu bilang aku tega. Ratih menunjuk dadanya sendiri. Apa bukan kamu yang jauh lebih tega sama aku, Mas? Apa pernah kamu peduli selama pernikahan kita? Apa pernah kamu bersikap baik sama aku, sekali saja? Ratih mulai tersulut emosi. Dan setelah sekian lama kamu menelantarkan kami, tiba-tiba saja kamu datang dan mengatakan jika kamu ingin kembali dan Gendis butuh seorang ayah. Lucu. Ratih terbahak. Talak kamu bahkan sudah lama jatuh, Harso. Ratih kembali berani menyebut mantan suaminya itu dengan hanya nama saja. Berapa bulan coba? Sudah lebih dari setengah tahun dan kamu masih bilang kalau aku ini istri kamu. Istighfar, Mas. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi selain status di atas kertas yang sebentar lagi aku akan menyelesaikannya ke pengadilan agama, cecar Ratih. Harso hanya bisa melongo. Rat, kamu pasti akan menyesal sudah bersikap seperti ini sama aku. Aku bersungguh-sungguh ingin memulai lagi rumah tangga kita. Tapi kamu begitu sombongnya menolakku dengan kasar. Aku yakinkan itu tidak akan pernah terjadi, Mas. Aku tidak akan pernah menyesal karena sudah berani memutuskan semua ini. Aku justru menyesal karena tidak dari dulu meminta cerai dari kamu. Otakku terlalu bodoh dengan menganggap akan hina jika tidak bersuami. Nyatanya, aku justru dihinakan oleh suamiku sendiri. Pergilah, Mas. Aku sudah bahagia hanya hidup berdua dengan Gendis. Gajiku sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, ungkap Ratih mulai menurunkan nada suaranya. Mendengar itu Harso semakin tergiur untuk kembali pada Ratih. Kamu kerja di mana emangnya, Rat? Tanpa malu dia duduk di kursi tak jauh darinya. Harso agak terbelalak, karena kursi butut yang dulu di sana kini berubah menjadi sofa yang jauh lebih bagus. Aku kerja di pabrik milik temanku, jawab Ratih malas-malasan. Wah, hebat kamu, punya teman tajir. Kamu bisa, dong, minta dia masukin aku kerja di sana. Minta juga supaya gajiku gede, Harso semakin tak tahu diri. Ratih memutar bola matanya. Kamu, kan, udah punya kerjaan. Ngapain juga mesti nyari lagi? Aku pengen juga kayak kamu, Rat. Kayaknya gaji kamu gede. Padahal, kamu lulus SMA juga cuma persamaan, ucap Harso terdengar sedikit merendahkan. Ratih tersenyum miring. Ajuin aja sendiri, kalau mau. Nggak usah pakai minta aku yang masukin. Dan tolong, ya, sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Kami mau makan malam, usir Ratih sambil berdiri di ambang pintu. Kejam banget kamu, Rat. Baiklah, mungkin hari ini kamu masih tidak bisa memaafkan aku, tapi besok lusa, hati kamu pasti akan mencair. Gendis, ayah pulang dulu, ya. Kapan-kapan ayah pasti kesini lagi, ucap Harso mendekat pada gadis kecil itu. Gendis hanya bisa mengangguk pelan tanpa menjawab apapun. Sebelum pergi, tangan Harso menyambar kantong kresek hitam berisi martabak yang tadinya dia niatkan sebagai buah tangan untuk merayu Ratih. Dulu, dia pernah sekali membawa pulang martabak telur yang dia niatkan buat teman makan nasi, dan Ratih begitu senang melihatnya meski Harso hanya memberinya sepotong. Cukup sepotong aja. Orang hamil jangan makan banyak-banyak, entar bayinya gede. Banyakin nasinya sana. Aku lapar banget ini, ucap Harso saat melihat Ratih mau mengambil martabak di kotaknya. Saat itu Harso langsung mengambilkan salah satu potongan yang paling kecil dan dilemparkan ke piring di tangan Ratih. Wanita yang kala itu masih berstatus sebagai istrinya hanya mengangguk dan memakannya perlahan. Secuil martabak ditambah dengan nasi sesuap. Sementara Harso makan potongan-potongan martabak telur itu dengan lahap.
Kini, sepertinya Ratih tak lagi terbujuk hanya dengan sekotak martabak dan Harso lebih memilih untuk membawa kembali martabak itu untuk dia makan sendiri dengan Mira. Ratih menahan tawa saat melihat lelaki pelit itu menenteng kembali makanan yang sudah dia niatkan untuk buah tangan. Benar-benar tak tahu malu, pikirnya. Barang seharga 30.000 saja begitu perhitungan. Aku akan datang lagi kapan-kapan untuk menengok Gendis, ucap Harso sebelum pergi. Tidak perlu. Pikirkan saja calon anak sama istri barumu itu. Mira lebih membutuhkan kamu. Aku tahu bagaimana rasanya ditinggalkan dalam keadaan hamil besar. Kamu tidak perlu memikirkan kami. Kami di sini sudah bahagia tanpa kamu, sahut Ratih. Harso mengangguk. Dia hendak melangkahkan lagi kakinya saat dia mengingat sesuatu. Oh iya, Rat. Dalam waktu dekat mungkin Mira akan melahirkan, kalau kamu tidak keberatan, mungkin kamu bisa pinjamkan dulu barang 1-2 juta buat biaya lahiran. Atau kalau kamu berjiwa dermawan, mungkin kamu mau memberinya sebagai hadiah, ucap lelaki tak tahu malu itu. Ratih langsung melotot. Apa? Pinjam uang? Hadiah? Apa aku tidak salah dengar? Wanita itu tertawa. Jangan sombong kamu, Rat. Mentang-mentang sudah punya banyak duit, kamu bisa merendahkan aku, sahut Harso. Kalau kamu benar-benar lelaki, kamu cari tuh uang buat biaya lahiran calon anakmu, bukan malah minta-minta sama orang, Ratih melotot sambil berkacak pinggang. Kalau kamu tidak mau ngasih, ya sudah. Tidak perlu menghina segala, Harso mendongakkan dagunya lalu membuang muka, lalu pergi. Ratih menggelengkan kepalanya. Dia tak habis pikir dengan mantan suaminya itu yang begitu percaya diri. Benar-benar sangat menjijikan, pikirnya. Harso melangkah cepat menuju jalan raya sambil menggerutu kesal. Rencananya untuk menggaet Ratih, gagal total. Ternyata wanita yang dia anggap lemah selama ini telah berubah menjadi singa betina yang berani melawannya. Mentang-mentang sudah cantik dan banyak duit kamu jadi sombong, Ratih, gumamnya sambil berjalan. Motornya sedang ada di bengkel dan Harso belum mengambilnya karena belum punya uang untuk bayar. Motornya kemarin-kemarin kena air banjir dan mogok. Jadi, beberapa hari ini Harso terpaksa kemana-mana harus naik angkutan umum. Perlu 2 kali naik angkot dari rumahnya untuk bisa sampai ke rumah Ratih. Begitupun sebaliknya saat dia kembali ke kontrakan Mira. Sudah larut malam saat dia sampai di depan kontrakan. Mata Harso memicing karena melihat ada sandal lelaki di depan kontrakannya. Siapa? Gumamnya sambil menilik-nilik sandal itu. Apa mungkin ada saudara Mira yang datang dari kampung? Harso ingin mengetuk pintu, tetapi urung dia lakukan karena telinganya menangkap sesuatu dari dalam. Deswahan juga jeritan-jeritan kecil. Lelaki itu kemudian mencari kursi untuk melihat adegan apa yang sedang terjadi di dalam. Dengan kursi plastik dia kemudian mengintip ruangan yang remang-remang hanya disinai lampu dari dapur. Ruangan kontrakan itu memang tak luas, hanya berukuran 3 kali 5 meter yang hanya ada ruang untuk tempat tidur, sedikit ruang untuk TV dan langsung menuju dapur dan kamar mandi. Dari ventilasi, Harso bisa melihat 2 orang yang sedang bergumul. Si perempuan sudah jelas dari perutnya itu sedang hamil. Jadi, Harso bisa memastikan jika itu adalah Mira. Namun, dia tidak tahu siapa lelaki itu. Keduanya seperti sedang kesetanan. Dengan rasa amarah yang memuncak, Harso kemudian mendobrak pintu kamar. Sekali tendangan, gagal. Kedua kali pun begitu. Lalu, dengan sebuah meja kayu akhirnya pintu itu terbuka dengan engsel yang lepas. Keparat kalian! Teriak Harso yang langsung menyalakan lampu hingga terlihat 2 orang yang sudah memakai baju dengan asal. Sepertinya mereka terburu-buru dan karena takut sehingga baju yang dipakai terlihat asal dan bahkan daster yang dipakai Mira, terbalik. Tenang dulu, Mas. Kamu sudah salah paham. Dia saudaraku dari kampung, ucap Mira berusaha menenangkan dan menghalangi lelaki itu dengan memasang badan agar Harso tak bisa memukulnya.
Kau bilang saudara? Saudara macam apa sampai kalian main kuda-kudaan? Teriak Harso begitu emosi. Kamu salah lihat kali, Mas. Kami nggak ngelakuin apa-apa. Kamu jangan main fitnah, Mira balas berteriak. Tak berselang lama, orang-orang dari kontrakan lain pada keluar kamar karena mendengar keributan. Awalnya mereka hanya mendengarkan dari dalam kamar. Namun, karena pertengkaran itu terdengar semakin pelik, akhirnya mereka keluar untuk menengahi. Harso kembali mengangkat meja yang tadi dia pakai untuk mendobrak pintu. Kali ini dia berniat ingin menjatuhkan meja itu ke kepala lelaki yang berada di belakang istrinya. Mas, jangan! Teriak Mira mengacungkan kedua tangannya untuk menghalangi. Kemudian orang-orang juga menarik tangan Harso agar menurunkan meja itu. Sadar, Mas. Nanti kalau harus berurusan dengan polisi gimana? Ucap salah satu penghuni kontrakan yang lain. Aku nggak peduli, teriak Harso dengan dada yang naik turun menahan amarah. Mas, takutnya nanti malah kena Mbak Mira. Kasian dia lagi hamil, ucap seorang wanita penghuni kamar sebelah. Aku nggak peduli. Biar dia mati sekalian. Teriak Harso lagi. Sabar, Mas. Kita bicarakan ini baik-baik, jangan sampai ada jatuh korban, ucap lelaki yang tadi memeganginya. Harso meronta-ronta dengan napas yang tersengal dalam kungkungan beberapa orang. Jika tidak begitu, sepertinya lelaki yang tadi main kuda-kudaan dengan istrinya sudah jatuh terkapar bersimbah darah. Harso didudukan dan dipegangi oleh dua orang. Sementara itu, Mira juga duduk ditemani oleh wanita yang tinggal di kamar sebelah. Lalu, lelaki yang diduga sebagai selingkuhan Mira, duduk sambil menunduk di hadapan Harso. Bagaimana awal kejadiannya ini? Tanya Pak RT yang tadi dipanggil oleh salah seorang penghuni kontrakan. Saya pulang dan melihat mereka sedang berbuat mesum, Pak RT, ucap Harso penuh emosi. Dia bahkan ingin bangkit untuk menghantam selingkuhan istrinya. Apa itu benar? Tanya Pak RT menatap pada Mira. Wanita itu menunduk malu. Dia kini tak lagi bisa mengelak, karena orang-orang sudah tahu jika lelaki yang bersamanya tadi adalah seorang tukang bangunan yang mengontrak di kontrakan sebelah yang biasanya banyak dihuni oleh para tukang bangunan yang merantau ke kota ini. Iya, Pak RT, jawab Mira seolah tak punya salah. Pak RT menghela napas panjang. Kamu tega, ya, Mir. Padahal aku kerja banting tulang buat ngidupin kamu. Dan kamu malah selingkuh di belakangku, teriak Harso. Apa lebihnya dia dibanding aku? Badan dekil begitu aja, lanjut Harso. Dia ngasih aku duit jajan tiap hari. Punya dia juga lebih gede dari kamu, Mas. Mira mendongakkan dagunya dengan gaya menantang. Mendengar itu muka Harso sontak memerah karena sudah dipermalukan di depan umum. Orang-orang hanya bisa melengos sambil menahan tawa dan merasa kasihan pada Harso yang sudah dibongkar aibnya oleh sang istri tercinta. Sekarang saya serahkan semua ini sama Mas Harso, karena ini adalah rumah tangga kalian. Hanya saja, saya minta Mas Harso jangan pakai kekerasan. Jika tidak, saya harus mengamankan kalian, kata Pak RT. Dada Harso masih naik turun menahan amarah. Sudah saja saya selesaikan sekarang, Pak RT. Aku ceraikan kamu sekarang juga, Mira. Kita hanya terikat pernikahan siri, jadi tidak perlu ribet ke pengadilan agama, sahut Harso. Mira melirik pada lelaki yang tadi bergumul dengannya. Mas Gimin, gimana ini? Kamu sudah janji, kan, kalau aku cerai sama Mas Harso, kamu bakalan tanggung jawab, ujar Mira pada lelaki bertubuh dekil itu. Itu. Dia tampak ragu. Baguslah kalau kalian mau langsung kawin. Biar aku nggak usah pusing mikirin biaya lahiran sama anak yang kamu kandung, sahut Harso pada Mira. Loh, ya enggak lah, Mas. Ini kan, anak kamu. Masa orang lain yang harus nanggung? Mira tampak tak setuju. Aku tanya sama kamu, Mira. Sudah berapa lama kamu berhubungan sama si gembel ini?
Tunjuk Harso pada lelaki bernama Gimin. Mira malah menunduk tak mau menggakui. Jawab. Sudah berapa lama? Ulang Harso dengan membentak. 3 bulan, Gimin yang menjawab dengan tubuh gemetar ketakutan. Maaf, Mas. Saya tidak bermaksud berselingkuh sama istri Mas Harso. Mbak Mira yang merayu saya dan meminta saya buat datang ke sini. Sebagai lelaki yang kesepian saya, berasa dikasih, ucap Gimin lagi sambil senyum-senyum. Kamu ini nggak niat, tapi tiap abis anuan selalu ngasih duit jajan. Kamu juga suka nelpon nanyain Mas Harso lagi di rumah apa enggak? Dasar kau. Mira melotot lalu menoyor kepala Gimin. Iya, itu kan sebagai tanda terima kasih aja, Mbak. Karena Mbak sudah mau melayani saya. Kalau nyari di luaran mah jauh lebih mahal, ucap Gimin malu-malu dan menggaruk kepalanya. Memangnya berapa duit yang kamu kasih ke si Mira? Tanya Harso. Seadanya uang saya aja. Kadang 20.000, kadang 50.000, Mas. Hitung-hitung jajan bakso, Gimin cengengesan. Cuman demi 20.000 kamu tega hianatin aku, Mir. Bentak Harso. Orang-orang yang ada di sana pada membuang muka dan menahan tawa. Gajimu, kan, kecil, Mas. Sisa bayar ini itu aku cuman ada 30.000 sehari cuman cukup buat beli beras sama lauknya. Kalau dapat duit dari Mas Gimin, lumayan, aku bisa jajan, kadang beli baju, jawab Mira tanpa malu. Harso hanya bisa geleng-geleng. Harusnya kamu senang, sudah aku bantu cari uang. Pengeluaran aku itu harusnya jadi tanggung jawab kamu, Mira dengan lantang berani melawan pada suaminya. Cuman 20.000 saja kamu bilang sudah bantu cari uang. Ucap Harso. Kata siapa cuman 20.000? Kalau temennya Mas Gimin mau aku layani, aku bisa dapat double. Dia malah jauh lebih gede ngasih duitnya, ucap Mira keceplosan. Dia langsung menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Harso melongo mendengar penggakuan tak sengaja dari mulut istrinya. Oh, jadi begini kelakuan kamu di belakang aku, Mir. Sekarang aku ragu kalau bayi dalam perut kamu itu adalah benihku. Aku menyesal sudah meninggalkan Rati demi perempuan macam kamu. Aku sudah membuang berlian demi batu kerikil seperti kamu, ucap Harso dengan perasaan menyesal yang teramat sangat. Kamu ini pelin-pelan, Mas. Kamu bilang kalau dapetin aku itu bagai dapat berlian dan si Rati itu batu kali. Sekarang malah kebalikannya. Dasar nggak punya pendirian. Lagian duit hasil aku, kamu juga ikutan makan, desis Mira berdeci sebal. Istighfar, Mbak. Jangan begitu sama suami, ucap wanita kontrakan sebelah. Aku nggak peduli lagi, Mbak. Mas Harso sekarang sudah mulai terpikat lagi sama istri tuanya yang pernah dia telantarkan. Dia tergoda karena sekarang si Ratih jadi cantik dan banyak duit. Lagian, Mas Harso sudah jatuhin talaknya padaku. Jadi aku bukan istrinya lagi, sahut Mira yang tabiatnya memang ngeyel dan keras kepala. Iya, mulai sekarang, kami sudah bukan siapa-siapa lagi. Keputusanku sudah bulat. Aku akan balikan lagi sama Rati, ucap Harso percaya diri. Tapi bayi ini beneran punya kamu, Mas. Aku suka selingkuh setelah hamil. Aku butuh tambahan uang. Aku pengen kayak yang lain beli baju bagus dan jajan enak. Semenjak menikah, kamu jadi pelit, Mas, Mira menjelaskan. Pelit gimana? Kamu, kan, tahu, kalau gaji aku cuma 2 juta. 1,5 juta aku kasih ke kamu dan sisanya aku pakai buat sehari-hari, Harso membela diri. 1,5 juta, belum harus bayar kontrakan sama listrik. Mikir. Sentak Mira. Sepertinya ini nggak akan beres sampai besok, Pak RT kembali buka suara. Mas Gimin, sekarang kamu pulang saja dan biarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Jika saya tinggalkan kalian bertiga, sudah pasti akan ada pertumpahan darah, lanjutnya. Mbak Mira, Mas Harso, silakan selesaikan.
Saya permisi dulu, ucap Pak RT bangkit dan mengajak Gimin agar meninggalkan tempat itu. Pak RT juga kebingungan karena ternyata di balik perselingkuhan yang dilakukan oleh Mira dan Gimin ada unsur prostitusi terselubung. Namun, baru saja mereka akan keluar, muncul seorang perempuan dengan pakaian dan jilbab sederhana. "Ada Mas Gimin?" tanyanya. Lelaki bernama Gimin langsung melotot ketakutan. "Ya, kok, kamu ada di sini?" ucapnya gemetar. "Mas, aku nyusul kamu. Udah sebulan ini kamu nggak ngirim duit ke kampung. Kata Mas No, kamu suka main ke sini," sahut wanita yang dipanggil Yat itu dengan mata berkaca-kaca. Dia melirik pada orang-orang yang sedang menyidang suaminya. Tadi dia sudah ada di sana, tetapi hanya bisa diam mendengarkan dengan hati yang hancur. Kini dia tahu alasan sang suami tak mengirimnya uang belanja. "Siapa dia, Mas?" tanya Mira. "Dia istriku, Mbak," jawab Gimin tergagap. "Istrimu? Terus aku gimana? Bukannya kamu udah janji kalau ketahuan dan aku sama Mas Harso sampai bercerai, kamu akan nikahin aku," ujar Mira merengek. "Benarkah itu, Mas?" tanya Yati dengan air mata semakin berderai. Gimin tampak kebingungan. Itu, kan, Mbak Mira sendiri yang bilang. Kalau seandainya kepergok sama Mas Harso, aku mesti nikahin Mbak Mira. Aku cuman iya aja. Aku nggak bener-bener niat, Mbak. Aku udah punya keluarga di kampung," sahut Gimin ketakutan. "Dasar kau, Gimin. Keparat. Tak tahu malu," teriak Mira kesal. Dia bangkit dan memukuli lelaki itu. "Kamu yang tak tahu malu, Mira. Kamu harusnya yang jaga diri, bukannya malah jual diri," bentak Harso. "Kamu laki-laki nggak guna. Makanya cari duit yang banyak." Mira balik membentak. Pak RT dan yang lainnya menggelengkan kepala tak habis pikir. Sepertinya ini nggak akan beres-beres. Bubar saja semua. Biarkan Mas Harso dan Mbak Mira yang selesaikan masalah mereka. "Dan Mas Gimin, silakan pulang sama istrinya," pinta Pak RT yang pusing melihat perdebatan yang tak beres-beres. Gimin gegas bangkit karena takut kena pukulan Mira lagi, walaupun dia tahu jika sebentar lagi akan menjadi bulan-bulanan istrinya. "Aku juga mau pergi," Harso bangkit dan ikut orang-orang yang mulai bubar dari kontrakannya. Baru beberapa langkah, terdengar Mira yang mengadu dan memegangi perutnya. Semua orang sontak berbalik untuk melihat. Mira meringis dan mengusap perutnya. "Sakit," ucapnya. "Mbak Mira mau lahiran kayaknya," ujar wanita kontrakan sebelah dan gegas masuk lagi. Semua orang kini sibuk menolong Mira yang megap-megap menahan sakit dan membawanya ke bidan terdekat. Jordi memicingkan matanya saat melihat ada beberapa panggilan dari Bobby. Setelah kejadian memalukan yang melibatkannya dengan Lintang, Bobby meminta maaf dan agak menjaga jarak. "Ada apa sih Bobby?" gumamnya. Dia lalu menelepon balik. Hanya beberapa kali nada sambung, Bobby langsung mengangkatnya. "Iya, Bob," tanya Jordi. "Elu di mana?" Terdengar suara Bobby di sana. "Gue lagi di Itali." "Kenapa emangnya?" balas Jordi. "Lah, gue ke Indonesia, elu malah ke Itali," Bobby terbahak. "Gue lagi bulan madu," sahut Jordi. Mendengar itu Bobby kaget karena dia sama sekali tidak tahu jika sahabatnya itu sudah menikah. "Bulan madu? Emang elu marit sama siapa?" "Siapa lagi coba?" Jordi memberi teka-teki. "Lintang," tebak Bobby. Jordi hanya menjawab dengan gumaman. "Selamat, bro. Akhirnya mimpi elu tercapai juga. Maaf untuk apa yang udah gue lakuin kemarin itu. Gue bener-bener hilaf. Jujur, dulu gue juga tertarik sama si Lintang," ucap Bobby berusaha jujur. "Tapi, gue sadar, kalau elu jauh lebih mencintainya." Jordi menghela napas dalam. Dia tak menyangka jika Bobby juga menaruh rasa pada Lintang. Padahal Bobby hanya melihat Lintang pada saat malam terkutuk itu. Namun, Jordi tak heran,
karena dia pun merasakan hal yang sama saat pertama bertemu dengan wanita itu. "Apa lu nelpon gue cuman untuk ngomongin ini?" tanya Jordi. Terdengar kekahan dari mulut Bobby. "Bukan. Gue cuman mau nanya sama lu soal gadis temennya si Lintang yang pernah ada di malam tahun baru itu." "Ratih," potong Jordi. "Entah, gue lupa siapa namanya. Yang jelas, gue inget lagi sama dia, karena kemarin nggak sengaja lihat dia di mall sama seorang gadis kecil," Bobby menjelaskan. "Terus kenapa? Lu jadi suka sama dia?" tanya Jordi terkekeh. "Bukan begitu. Yang jadi ganjalan gue itu saat lihat anak kecil yang sama dia." "Apa lu tahu soal itu? Apa dia punya anak?" Bobby bertanya. "Iya, dia melahirkan anak hasil perkosaan kalian," ucap Jordi dengan embusan napas kasar. Begitu juga dengan Bobby. Dia menduga jika benihnya lah yang tumbuh di gadis tak berdosa itu. "Dia mirip elu, Bob," ucap Jordi. Bobby manggut-manggut seolah lawan bicaranya bisa melihat. "Iya, itulah makanya gue ngehubungin elu, Jor. Apa elu tahu alamat rumah mereka?" tanyanya. "Iya, gue sama Lintang pernah ke sana. Mereka hidup serba kekurangan," jawab Jordi. Bobby mendesah resah. "Bisa elu kasih gue alamatnya?" "Buat apa? Mereka nggak akan mungkin mau nerima elu," balas Jordi. "Gue mau mastiin, apa benar anak itu anak gue. Kalau seandainya benar, gue akan cari cara untuk membuat mereka hidup dengan layak," Bobby menjelaskan. "Elu nggak usah khawatir. Ratih kerja di perusahaan gue," sahut Jordi. "Benarkah?" Bobby terdengar bersemangat. "Kalau gitu, gue jauh lebih tenang. Sayang, lagi teleponan sama siapa, sih?" "Kok, serius amat?" terdengar suara Lintang di sana. Bobby mengerti dengan situasi sepasang pengantin baru. Dia buru-buru pamit untuk menyudahi obrolannya. "Bini lu udah nyariin, tuh." "Udah dulu, Jor. Jangan lupa lu kirimin alamat rumah si Ratih dan sampaikan juga maaf gue yang sebesar-besarnya sama bini lu," pungkas Bobby. "Oke," jawab Jordi yang memberi kode pada istrinya untuk menunggu sebentar. "Siapa, sih?" ulang Lintang. "Bobby," jawab Jordi. Mendengar nama itu, Lintang sontak merasa kesal. Dia teringat kembali pada kejadian saat dia mau diperkosa. "Mau ngapain dia?" tanyanya ketus. "Dia ketemu Ratih sama anaknya di mall." Bobby curiga kalau anak itu adalah anak biologisnya, sahut Jordi. Lintang memberengut dan mengempaskan dirinya ke pinggiran kasur. "Dia ingin memberikan hidup yang layak buat anaknya," lanjut Jordi. Lintang langsung mendonggak saat mendengar ucapan suaminya. "Dia juga meminta maaf sama kamu karena sudah berbuat sesuatu yang tidak baik," Jordi menelan salivanya. Dia takut jika Lintang akan marah. Namun, wanita itu hanya melengos. Bobby ingin memastikan jika anak itu adalah benar anaknya. "Apa kamu bisa bantu?" Jordi bertanya. "Bantu apa?" Lintang mengerutkan keningnya. "Entahlah, mungkin dari rambut, potongan kuku atau apapun itu untuk dia melakukan tes DNA," jawab Jordi. "Untuk apa?" "Agar dia bisa merebut gendis dari ibunya." "Tidak. Aku tidak akan mau melakukannya," Lintang kembali memberengut. "Ya sudah kalau tidak mau. Biar si Bobby cari cara sendiri untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu." Jordi duduk perlahan di sebelah istrinya. "Lagian kalau dia berniat baik, nggak usah pakai acara tes DNA segala. Secara kasat mata saja sudah bisa dilihat kalau gendis memiliki banyak kemiripan sama temenmu itu," sahut Lintang. Jordi manggut-manggut. "Iya, kamu benar. Aku hanya berharap yang terbaik buat Ratih dan anaknya," desah Jordi. "Kamu kasih gaji berapa buat Ratih?" tanya Lintang baru ingat dengan hal itu. "2 kali dari UMR. Aku minta staf payroll untuk memasukkan tambahannya sebagai bonus, insentif dan tunjangan, agar Ratih tidak curiga," jelas Jordi. Lintang tersenyum bahagia lalu memeluk sang suami dengan erat.
Terima kasih sudah melakukan itu. Jordi membalas pelukan itu dan menjawab dengan anggukan. Beruntung amat si Bobby yang tiba-tiba sudah punya anak aja, ucap Jordi saat pelukan mereka terurai. Aku jadi iri, lanjutnya seraya memijit hidung sang istri dengan gemas. Kok malah iri? Kenapa nggak buat aja? Kekeh Lintang. Ide yang bagus, bisik Jordi dan mendorong perlahan tubuh istrinya ke atas kasur. Gendis menatap takjub pada ibunya yang sedang berdandan untuk berangkat kerja. Bajunya yang bagus dan wajahnya yang menjadi jauh lebih cantik membuat gadis kecil itu senang. Ibu cantik sekali, puji Gendis. Rati lalu berbalik sambil tersenyum. Ibu jangan mau kembali lagi sama ayah. Nanti ibu malah jadi jelek lagi. Gendis takut kalau ada ayah di rumah, ibu malah disakiti lagi, ungkap gadis itu polos. Rati berjongkok agar bisa sejajar dengan putrinya. Ibu janji kita tidak akan kekurangan lagi, Gendis. Ibu juga janji nggak akan kembali pada ayahmu, ucap Rati dengan mata berkaca-kaca. Gendis pun menghambur memeluk sang ibu dengan perasaan haru. Gadis kecil itu masih bisa mengingat bagaimana ayahnya memperlakukan sang ibu dengan kasar dan dia tidak ingin itu terulang lagi. Ayo kita berangkat. Nanti kamu telat ke sekolah. Ibu juga tidak mau terlambat kerja, ajak Rati. Rati menghitung kupon yang harus dia berikan ke setiap divisi di bagian produksi, karena untuk para staf direksi makan siangnya sudah disiapkan di setiap lantai. Kecuali bagian produksi mereka mengantri di kantin dengan menukarkan kupon makan. Sebentar lagi jam makan siang dan Rati harus membagikan ke setiap divisi. Setelah selesai menyalin kartu ketokan ke buku absen, Rati harus segera membagikan kupon-kupon itu. Siulan atau godaan sering dia dapatkan ketika melewati ruangan produksi yang begitu luas. Apalagi dengan penampilannya sekarang, jangankan para operator produksi, kepala personalia pun yang berstatus duda mulai menunjukkan ketertarikannya. Namun, Rati tak pernah pedulikan. Dia masih merasa trauma dengan kegagalan rumah tangganya. Selesai membagikan kupon ke bagian produksi, kini giliran ke bagian pantry di mana para OB dan OG berkumpul. Rati hanya tersenyum saat seorang security menggodanya. Dia benar-benar menutup dirinya rapat-rapat dari gangguan makhluk bernama lelaki. Rati hendak menuju lift saat sebuah sapaan menegurnya. Rati, bisa kita bicara sebentar? Wanita itu menoleh pada asal suara dan matanya sontak melebar. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.